أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النور الذات والسر الساري بيساء الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وزدنا علما يا الله والحقنا بالصالحين أما بعد أحبابنا في الله para mahasiswa, mahasiswi, para santri santriwati sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Malam hari ini kita bisa kembali bertemu di majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua beroleh ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah ketakwaan, iman, amal soleh, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan lahir batin dunia sampai ke akhirat, dan nantinya Allah kumpulkan kita semua di dalam surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 30 yang keenam ya kan? Pembicaraan kita tentang segala syarat mengikut imam. Syarat yang keenam, mengetahui takbir intiqal imamnya, yaitu takbir berpindah dari satu rukun fi'ali kepada lainnya. Jadi takbir ada dua kalau ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Yang takbiratul ihram nang pemulaan, nang awal pertama kali kita takbir. Yang rukunnya itu adalah ucapannya Allahu Akbar pas kita pertama kali takbir. Itu yang pertama kita takbir sambil kita berniat di dalam hati. Adapun mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnat. Nah, lalu perpindahan antara satu rukun kepada rukun yang lainnya juga dengan takbir ya kan? Nah, itu namanya takbiratul intiqal. Itu hukumnya adalah sunnat. Jadi seandainya ada orang kada takbir, langsung aja nya. Selesai baca surah, langsung ruku. Kedua takbiran. Tidak, kalau takbiran kada sami Allahu liman hamidah langsung aja sujud. Sunyi banget sembahyang, kada ketahuan sujud, kada ketahuan ruku kan. Nah boleh saja, tapi kurang pahalanya. Nah jadi artinya kenapa jadi ada takbir, supaya antara perpindahan satu rukun ke rukun yang lain itu tidak kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seandainya kada ada takbirnya kan tidak ada yang dibaca, kosong daripada
zikir. Jadi semuanya terisi dengan zikir. Perpindahan dari rukun ke rukun ada zikir yang dibaca. Nah, maka syarat mengikut imam ya kan? Yaitu mengetahui takbiratul intiqal. Ini imamnya kada berbunyi, bingung. Bingung mengikutinya kayak apa? Ini sudah ruku kah, sudah sujud kah? Kada tahu juga. Ya kalau habis Fatihah misalnya, habis surah, tidak ada suara untuk takbir, bingung makmum kan. Mendingan yang di muka, yang di belakang ada tahu. Nah, ini sudahkah belum kah? Nah, kalau ini ruku mendingan masih melihat kalau makmumnya di bawah. Pas sudah sujud ya Allah, kada ketahuan lagi. Nah, jadi artinya membuat si makmum kesulitan mengikuti imam karena takbirnya tidak ada kedengaran. Jadi harus ada takbir yang nyaring untuk mengetahui bagaimana keadaan imam waktu itu, lalu mudah bisa makmum mengikutinya. Maka dengan takbir ketahuan, oh ini sudah ruku, oh ini sujud, oh ini tidak, oh ini sedang bangkit antara dua sujud. Baik, yang berikutnya yang ketujuh. Makanya kan tadi disebutkan berpindah dari satu rukun fi'li kepada lainnya. Tandanya apa? Dengan takbir. 7. Berhimpun pada satu tempat yang jauhnya dengan imam tidak lebih dari 300 hasta. Berapa sehasta tuh? Sini ya. 1 hasta. Sampai sini. Berarti setengah meter lah. Berarti 30 hasta. Ini semeter lah. Sini. Meter. Ini sehasta kan. Berarti kalau 30 hasta, anggaplah 15 meter. Wah, jauh juga lah jaraknya. Kada berbaikan lah imam nih. Nah, lewat dari itu tidak dibolehkan. Jadi paling jauh jaraknya berapa? 30 hasta. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan makmum kada mendengar akan suara imam. Yang dulu kan tidak ada mikrofon. Yang jelas jaraknya begitu jauh. Begitu jauh. Kan imam makmum di belakang makmum. Makmum di belakang imam. Jadi kira-kira kalau jauh tuh syaitannya kalau nyuran ya oleh. Nah, jauh jaraknya. Nah, membahayakan. Nah, itu entah kondisinya kayak apa misalnya lah. Hanya berjauhan jaraknya. Nah, tapi ini jarang terjadi. Jarang terjadi, rata-rata orang pasti kalau berjamaah pasti makmumnya di belakang imam, bahkan berdempet lagi kadang-kadang, berdempet. Baik. Yang ke-8, berniat mengikut imam. Nah, berarti kalau yang ada berniat tak dapat pahala sholat berjamaah, gerakan sama tapi tak diniat ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, dijadikan ikutan. Ya. Jadi harus ada niatnya makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu kan bedanya antara 1 dengan 27. 1 dengan 27. Ketika dia berjamaah tapi tak disebutkan makmuman lillahi ta'ala. Nah, mengikut imam. Kada ingatnya berniat ikut imam. Pahala sembahyangnya sah, tetapi tak dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena tidak dimasukkan dalam niatnya makmuman lillahi ta'ala. Makanya harus ingat, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikut madhab kiblat, mengikut imam. Nah, jadi penting itu. Imaman, makmuman. Imamnya kada ingat pulang berniat imaman lillahi ta'ala. Kayak apa? Sedangkan makmumnya berniat makmum. Jadi kayak apa? Imam tak dapat pahala jamaah, makmum dah dapat. Nah, begitu. Pas keduanya kada berniat apa-apa. Parah ya berdua.
Nah, jadi harus imam ya imam, imaman, makmum ya makmum. Baik, nah itu yang ke-8. Yang ke-9, samuwafaqah, aturan sembahyang keduanya. Ya, artinya ketika berimaman, ya kan, seirama. Maksud seirama itu artinya setelah imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, ya kan, itu semua faqah, seirama, sejalan, bukan saling mendahului. Apalagi menyamai, kada boleh mendahului, apalagi kada bagiannya ada muwafaqah orangnya. Yang ke-10, tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunat, yang jahat menyalahinya, seperti imam sujud sahwi, maka wajib atas makmum mengikutinya. Nah, ini misalnya imamnya kada ingat, makmumnya ingat kan, lalu makmum protes, saya ingat. Kalau imam imamnya misalnya kelebihan rakaat, lalu si makmum tidak mau ikut imam, imam sujud sahwi, makmum tidak mau. Nah, kada boleh. Akhirnya apa? Makmum jengkel sama imam. Jengkel. Kenapa jengkel? Artinya nih, jangan beginilah. Bila jadi imam tuh, bila imam tersalah, kita mau ikuti jualan imam. Imam kada ingat, kita menagurkan dulu lah, subhanallah misalnya, atau tepuk tangan. Nah, jadi kayak apa imam pekerjaannya, kita ikuti. Nambah ya nambah juga rakaatnya kan. Nah, lalu kita nih protes dengan imam. Artinya apa? Kada setuju dengan imam menambah rakaat. Alasannya apa? Alasannya makmum ingat imam kada ingat. Nah, maka ini namanya makmum yang jahat ya Allah. Yang jahat. Ya, imam salah tuh wajar, mungkin ada kehilapan, kesalahan, tetap ikuti. Sahwi sujud juga 4 kan. Nah, jangan menyalahi. Bila menyalahi dulu berarti mufarakah, ya kan? Mufarakah. Apa itu mufarakah? Berpisah daripada imam, berarti tak dapat pahala aja jamaah. Nah, gitu. Jadi semua tidak menyalahi pada pekerjaan yang sunat, yang jahat menyalahinya, seperti imam sujud sahwi, maka wajib atas makmum mengikutinya. Kemudian yang ke-11, mengikuti pekerjaan imam. Kayak apa imam? Kayak tuh gawean makmum. Walaupun tadi nambah juga makmum. Sujud sahwi, sujud juga makmum. Salam ya salam juga. Nah, walaupun misalnya agak lambat dikit kan, bacaan makmum agak kayak apa gitulah lambat. Nah, lalu terlambat imam sudah salam 10 menit dahulu, masih bacaan lagi, mungkin waswas kah atau apakah. Nah, itu ada masalah. Nah, jadi bisa aja dia terlambat, tapi karena ada sesuatu halangan yang membuat dia tidak bisa membaca cepat, sehingga tidak bisa setelah imam salam dia langsung salam, tidak bisa karena menghabiskan bacaannya itu. Segala rupa mengikut imam, yaitu 9 rupa. Maksudnya bentuk-bentuk dalam mengikut imam. Maka 5 rupa yang sah. Laki-laki mengikut laki-laki, hukumnya sah, ya kan? Perempuan mengikut laki-laki, sah. Misalnya pacaran, berjamaah sembahyang berdua kan. Sembahyangnya sah, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia sembahyang berdua berkhalwat, tidak ada orang lain. Nah, itu sama halnya misalnya orang berwudu,
tapi pakai air ciumtanan, sah lah wudunya. Sah, tapi hukumnya haram. Nah itu. Asik misalnya berjalan lalu pacar, lalu singgahan langgar berjamaah berdua kan. Anu ya pacaran zaman now, wah harapnya tetap tidak dibolehkan. Dengan kedok apapun tidak dibolehkan. Duduk berduaan aja bakhalwat kada boleh, apalagi alasan berjamaah berdua, wah kayak apa khusyuknya kada kawa. Banyak salaman ulang ada boleh, alasannya apa? Untuk menjaga ketenangan jiwa. Mana mah jiwa apa nang tenang, itu malah kegalauan jiwa. Tak pas, sesuatu yang tidak pas dikerjakan untuk sesuatu yang sifatnya dianggap pas, tetap kada pas. Ya. Nah, perempuan mengikut laki-laki artinya dalam batasan atau ketentuan yang sesuai aturan hukum, tidak berkhalwat, ya kan? Yang ketiga, banci mengikut laki-laki. Mamumnya wadah berataan kan. Tapi banci ini banci asli lah. Kalau banci kita wah ini bebencian. Pandir, wah, gue mulai benar. Babaya disuruh memarkir kendaraan, sarik. Aku bisa aja. Nyaring bersuara bedi huluti mengapung. Bajalan pina beginjut, tapi ada bidang-bidang. Babaya tasingnya selawar bebulu betis. Nah, itu lain, itu ada kelainan akibat pergaulan itu. Jadi banci mengikut laki-laki atau ya khunsa gitu ya, khunsa asli. Boleh mengikut laki-laki. Padahal kan sebelumnya tidak ada istilah banci ini. Kenapa? Karena ketikanya banci bujuran, kan disuruh milih. Nah, jadi laki-laki atau jadi perempuan. Kalau mau jadi laki-laki, yang itu ditutup. Belah anak jadi perempuan, nah itu dipotong. Ya. Jadi kan cuma satu jenis kelamin. Nah, kalau ini kan lain. Bancinya tuh bebencian. Orangnya lelakian. Taba bupur. Ya tengah malam gentayangan. Dikira hantu beria benang apa. Ya kan orang kayak gitu, maaf lah. Kasihan juga bang leh. Kan kalau malam-malam dia mencari mangsa kan. Siapa nah akun mengawininya, diupahnya. Kena subuh di lapasnya. Nauzubillahimin. Nah itu pas kena gawian kena bilut. Gawian Nabi apa bubuhan kaum Nabi Lut. Ya. Lakian sama kian. Nah itu bang kasihan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada kayak itu lah. Kalau ada kayak itu, ya mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah, diberikan petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar. Kasihan juga melihat kayak itu. Kan mereka bekerja siang malam untuk mengongkosi mangsa. Ada laki yang anak-anak kunainya dapat duit kan. Laki yang ada kakaruan juga, nang buaya darat lah, pada buaya darat lagi, singa buaya darat nih kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, perempuan mengikut bencir. Nah, imamnya wadam. Nasli malah nasli. Jangan nang. Tapi kalau misalnya bencir yang ada tuh lelakian hukumnya kan. Boleh, nyatanya boleh. Ini maksudnya banci yang asli, yang dua kelamin itu. Jadi perempuan boleh mengikut bancir. Membacaannya kayak apa kan? Bismillah. Kayak apa kayak model. Pas ada nang rata sembayang, lipas berjalan leh. Antau aja lagi. Habis. Yang kelima, perempuan mengikut perempuan. Nah, boleh. Dan
4 rupa yang tiada sah mengikutnya. Laki-laki mengikut perempuan, kada boleh. Laki-laki mengikut bancir, kada boleh. Bancir mengikut perempuan, kada boleh. Bancir mengikut bancir, kada boleh. Ya, jadi wadam mengikut wadam, kada boleh. Kada boleh. Sama-sama kan makmumnya. Wah, kayak apa suaranya tuh ya? Lagu Beilon tuh bang aja lah. Allah, ya lah. Nah, tapi ada pesantren waria di Jawa tuh lah. Artinya banyak mereka-mereka yang sudah terlanjur masuk ke dunia seperti ini ya. Kasihan hidupnya kan kada tentu arah gitu nah. Jadi perlu disadarkan. Nah, ada pesantren siapa tuh yang punya Gus Miftah ya, yang di Jawa tuh diantaranya ada punya pesantren khusus orang-orang yang kayak itu kan. Nah, kayak rame itu bang lah. Baik, kemudian sembahyang jamak dan qashar cukup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kitab sebutingnya ulang.